mempresentasikan tugas dari Pak Sandi tentang teori pengambilan keputusan, konsep dasar pengambilan keputusan, pengantar. Dalam tatanan organisasi terdiri dari 3 tingkatan struktur, 3 bentuk melakukan pekerjaan. 1. Pimpinan utama atau manajer lebih pada hal-hal kerja yang bersifat kebijakan atau polisi. 2. Tingkatan menengah akan mengambil peranan sebagai sebagian kebijakan dan sebagian teknis. 3. Tingkatan di bawah atau staf lebih pada kerja-kerja teknis yang tidak memerlukan tuntutan strategis. Dasar utama perlunya mempelajari pengambilan keputusan ada 3, yaitu 1. Untuk meningkatkan kualitas diri dari karir pengambilan keputusan. 2. Untuk peningkatan efisiensi akan efektifnya bila paham teori dan prakteknya. 3. Untuk peningkatan produktivitas perusahaan atau input, proses, dan output. Definisi pengambilan keputusan menurut para ahli. Menurut George F. Terry, bahwa pengambilan keputusan didefinisikan adalah pemilihan 2 alternatif atau lebih. Menurut definisi tersebut, bahwa untuk menentukan suatu keputusan harus memunculkan alternatif solusi minimal 2 atau lebih yang akan ditentukan, kemudian pilihan terbaik diantaranya. Menurut Chester Bernard menyatakan analisis pengambilan keputusan yang menyeluruh merupakan penerapan terbaik teknik dalam rangka penyempitan pemilihan. Menurut pendapatan ini, bahwa setiap pemilihan diperlukan analisis dengan menggunakan metode alat analisis untuk mempersempit alternatif pilihan. Sondang P. Saigan menyatakan pengambilan keputusan adalah suatu pendekatan sistematis terhadap hakikat suatu permasalahan dengan pengumpulan fakta-fakta dan data. Penentuan yang matang dari alternatif yang dihadapi dan pengambilan tindakan yang menurut perhitungan merupakan suatu tindakan yang paling tepat. Pengertian ini mengandung makna bahwa suatu permasalahan dilakukan penelusuran terlebih dahulu sehingga diketahui dengan jelas pokok-pokok permasalahan atau bukan suatu permasalahan yang perlu dilakukan putusan atau pilihan. Azhar Kasim menyatakan pemuatan keputusan adalah kegiatan-kegiatan yang meliputi perumusan masalah, pembahasan alternatif dan penilaian serta pemilihan bagi penyelesaian permasalahan. Dapat disimpulkan berdasarkan teori yang disampaikan para ahli, pengambilan keputusan adalah pilihan alternatif penyelesaian permasalahan dengan terlebih dahulu memahami permasalahannya dengan cara mengurangi masalah sehingga didapatkan pokok permasalahan atau bukan permasalahan. Selanjutnya, dengan keilmuan dapat merumuskan berbagai alternatif penyelesaian permasalahan yang berdasar dan didukung data dan fakta yang akurat. Komponen pengambilan keputusan yang dikelompokkan oleh Martin Starr yaitu 1. Penetapan tujuan. Sebelum keputusan dibuat, maka yang pertama harus ditanyakan, untuk apa keputusan ini dibuat? Apakah keinginan mencapai keputusan seiring dengan kemampuan dalam menjalankan dan dampak keputusan. 2. Identifikasi alternatif. Setelah menetapkan tujuan, maka dapat dilanjutkan dengan menetapkan sebagai alternatif-alternatif yang mendasari mencapai tujuan tersebut. 3. Uncontrollable event. Alternatif yang diambil harus mampu melihat apa kondisi sekarang terhadap kondisi yang akan datang. Jangan sampai keputusan yang diambil tidak mempertimbangkannya. Pengambilan keputusan efektif dapat dinilai beberapa besar keputusan tersebut memberikan keberhasilan dari yang diharapkan sesuai tujuan. Menurut Manulang 1986, bahwa pengambilan keputusan yang efektif adalah dengan 5 tahapan kategori, yaitu A. Tahapan menerima tantangan. B. Penetapan mencari alternatif. C. Tahap penilaian alternatif. D. Tahap menentukan pilihan dan menjadi terikat. E. Tahap berpegang pada keputusan. Saya di sini akan menyampaikan kesimpulan dari review yang sudah dipresentasikan oleh kawan-kawan. Pengambilan keputusan dalam sebuah perusahaan merupakan hal yang penting bagi kemajuan perusahaan tersebut. Dalam mengambil sebuah keputusan diperlukan ketepatan dalam menganalisis masalah.
menetapkan tujuan, mengidentifikasi alternatif yang ada, dan mengevaluasinya. Di perusahaan manapun, masalah selalu menjadi tantangan bagi setiap karyawan dan pimpinan perusahaan tersebut. Adanya masalah dalam perusahaan bukan berarti perusahaan tersebut memiliki kualitas yang buruk. Bahkan dengan adanya masalah dalam perusahaan, pimpinan dituntut untuk mengambil keputusan yang tepat dalam menyelesaikan masalah yang ada. Mohon maaf bila ada kekurangan karena kita sedang belajar bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya telah pakai ini coba dulu bangga 34 sampai terus lanjut. Chester Bernard. Baik, Chester Bernard. Caranya salah. Sebagai kebijakan sekalian teknis juga sebagai staf lebih pada